Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma takfala qulubina bidzikrika wa atim ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, segenap para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para tuan-tuan haji, para tuan-tuan guru, para panesepuh dan para sepuhnya, Al-Mukarram wal Mukhtaram, dari para kiai setempat, dari kampung Gahru dan kampung Citalahap, dan juga para kiai, para asatid, para santri dari kampung Bedong, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar daripada kedua mempelai, keluarga besar Bapak Soleh dan keluarga besar Haji Embar, yang telah beliau menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu menikahkan anak-anak. Karena kewajiban orang tua yang terpenting dan yang paling penting dan yang terakhir di dalam tugas sebagai orang tua, yaitu diantaranya selain mendidik anak dalam urusan agama, membiayai mereka, terakhir itu adalah menikahkan, wajib. Karena kalau sampai orang tua tidak menikahkan anak, khawatir anak nikah sendiri. Bener nggak kira-kira? Banyak nggak yang pada kawin dewek? Orang kota, orang sini mah enggak, insya Allah nggak jauh beda gitu. Mudah-mudahan di dalam rangka walimatul arus ini, apa itu walimah? Tanda syukur. Mudah-mudahan apa-apa yang disedekahkan, uang yang dikeluarkan dari mulai hari apa kemarin, dari Senin ya katanya. Ini acara dari mulai hari Senin ya? Hah? Dari Kemis, sekarang malam apa sekarang? Kemis, Jumat, Sabtu, besok ada lagi kagak? Ada, itu saya sampai tahun depan ya. Demi anak, bukan demi orang tua, bukan, demi anak. Makanya kita doain, mudah-mudahan mereka yang telah menguras otak mereka, menguras pikiran mereka, menguras tenaga mereka, waktu mereka, uang mereka, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada orang-orang tua kita, amin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ditambah-tambah terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan kedua mempelai
Egi Lesmana dan Neng Ipa Saripah, mudah-mudahan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, amin. Apalagi di sini mah dingin, mudah-mudahan banyak anaknya, amin. 20 gitu, nggak usah pakai KB-KB-an, serang terus pokoknya Bang. Iya kayak MU, terang, jangan kasih kendor pokoknya Bang. Dingin, masa dingin. Cuma saya bingung kalau di sini kalau mandi junub bagaimana ya. Sama tadi mikirin baik, mohon maaf, ini kalau sini kita mah di Jono emang panas ya, mau main apa aja, mandi bayi apa juga enak. Di sini maghribnya udah dingin banget, kan mandi junub agak mungkin maghrib. Ada di sini mandi junub maghrib, lu santri jangan dengerin, pura-pura budak. Iya, santri mah pura-pura budak gimana? Pura-pura budak gak santri mah? Kata saya bagaimana orang, tapi barokah luar biasa, walaupun dingin banyak anaknya ternyata di sini. Luar biasa barokah, ini anti air semua ini. Saya wudhu aja mengkerut, wudhu aja kita mengkerut. Tapi lagi-lagi itu adalah bukti daripada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saudaranya, saudara daripada kedua keluarga ini disatukan, amin. Yang tadinya, karena ini katanya apa katanya, ini pernikahan apa katanya, deketan ya, kata saya bercanda, 5 langkah langsung nyampe. Iya, berangkat saya mah bukan kata saya, kata tadi dengar kiai ngomong ya, kiai kan kiai emang ada kiai kan lu kagak jelek begini kan. Katanya kiai di sini alhamdulillah kemarin berangkat pagi jam 8 nyampe, katanya jam 8 malam, bukan jam 8 pagi, gue bingung. Berangkat dari rumah jam 8, kemudian nyampe rumahnya besok jam 8, bagaimana ceritanya? Oh ternyata deket. Mudah-mudahan yang tadinya awal bertetangga ya, rukun tetangga, dan mudah-mudahan setelah nikah tadi pernikahan mudah-mudahan makin maslahat, amin. Dan mudah-mudahan makin kita lihat tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam urusan bab nikah. Di dalam bab nikah goib. Mohon maaf, banyak gak orang sini saya tanya yang nikah sama orang jauh? Banyak gak? Hah? Banyak gak orang Indonesia nikah sama orang luar negeri? Banyak. Orang kampung nikah sama orang kota, banyak nggak? Banyak, tapi banyak betul. Orang sampai sini tuh belum dapet. Ya lu mau korban perasaan semua ini. Kenapa begitu? Guys, ada yang pengen banget, kagak. Kenapa? Belonan. Ada yang ogah, jadi. Lah ini setempelan yang kita kagak tahu setempelan jadi Allah, bukan kita. Ini yang wajib kita pahami. Sama kayak orang mati. Ada orang mau sehat walafiat, malam masih main catur, besok mampus. Banyak gak yang begitu? Ayo, malam masih bareng sama kita ngopi, besok dengar dari masjid berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah dengan tenang Mang Maman. Si Maman, ada si Maman sini. Sorry man. Si Maman mati. Selalu sambung catur. Gua kira si Maman apa nyainya itu? Kenapa? Dia punya nyai umurnya udah 120 tahun. Itu dong. Gigi habis, belum mati-mati juga. Kenapa? Kemauan Allah. Betul nggak kira-kira? Kalau kemauan kita kan maunya hidup semua, betul? Termasuk mungkin ada orang tua kita udah meninggal, betul? Kenapa begitu? Kemauan Allah. Maka di dalam bab ini, di dalam bab nikah takdir, kemudian kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, ketika kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah kenikmatan kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur atas nikmatku, maka tunggu azabku sangat pedih.
Jawab dengan jujur, jawab dengan jujur. Doa kita kepada kedua mempelai pengennya rumah tangga sakinah, betul? Betul. Setiap ngucapin doa kepada kedua mempelai pasti semoga sakinah mawaddah warahmah, betul? Dari mana jalan sakinah mawaddah warahmah? Bukan orang sini, orang kota pengen berharap rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Malam ngariung manggil kiai, zikir 1000. Malamnya akan orang dipanggil-panggilin akan. Pas malam rame. Teng deng deng ding 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 ding. Ada nggak yang begitu? Ada. Oh, Jakarta. Orang sini mah guys. Enggak jauh beda. Emang ada orang sini begitu? Ada. Mana orangnya? Bu, kalau kita berharap anak kita jadi anak soleh, soleha, rumah tangga anak kita sakinah mawaddah warahmah, maka dari awalnya harus benar. Mustahil ketika kita pengen nanam pohon duren, durennya duren montong, yang ditanam pohon gernuk. Kira-kira dapat nggak pohon durian hasilnya? Yang hasilnya apa nih kira yang dia hasil? Pohon apa? Pohon durian atau pohon gernuk? Wah enggak Pak Kiai, saya nanam durian. Lu nanam durian apaan? Durian asal-asalan. Saya tanya dapat nggak hasilnya? Untuk durian yang paling bagus durian montong. Kalau kita berharap durian montong, maka tanam bibit durian montong. Walaupun nggak spesial durian montong, minimal namanya nggak berubah, tetap durian. Kenapa? Karena bibitnya bibit durian montong. Sekarang banyak orang merayakan perkawinan bukan walimah. Mohon maaf Bu, walimah dengan pesta beda. Saya diundang sini ngapain? Walimah apa pesta? Walimah apa pesta? Walimah. Walimah saya mau. Kenapa mau? Karena tanda syukur nikmat. Bu, setiap setetes air yang diminum oleh orang yang dia datang membawa barokah, dia membawa doa, kemudian disuguhkan minuman oleh sahibul bait, oleh sahibul hajat, maka setiap tetesan air yang diminum maka dihitung sedekah baginya dan seluruh keluarga besarnya. Bukan cuma buat dia, bukan cuma buat orang tuanya, tapi anak, mantu, besan sampai orang tuanya. Itu baru air. Kira-kira orang sini ada hajatan cuman dikasih air doang? Ah? Ada? Kagak ada. Mau kata gue ikan gapi. Ya kali mentok-mentok nggak air doang tambah proma. Mentok-mentok kalau gue proma kasih aja itu oke jelly drink, penunda lapar. Kalau orang sini mah luar biasa. Saya mohon maaf, dari awal datang ke rumah Haji Mbar disambut makan dublerot. Cuma saya gak mau makan. Pak Kiai makan kagak? Dimbes sok kalem, ya kan? Sok kalem. Padahal bukan begitu, gue menunggu ntar action ntar. Jadi cuma makan gue hayang banyak ntar, gue tungguin bayar ntar. Kagak habis mobil gak? Haji, mobil lega mobil. Datang ke sini ke pihak besan nyebrang doang. Makanan luar biasa. Ini pakai duit, semua pakai duit. Ketika kita merayakannya untuk tanda syukur kepada Allah, walimatul arus, maka dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua yang datang, kalian datang dengan niat baik, ingin mendengarkan tausiah dari kiai penceramah yang diundang. Kalian mendengarkan lantunan sholawat. Bu, mohon maaf, kita jangan ngomong ceramah. Ngomong sholawatnya sholawat satu sholawat. Orang ucapin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu bisa ngapus dosa kita sama orang tua kita itu. Itu satu kali doang. Lah bagaimana dia nggak berkata mendengar tapi senang dapat pahalanya? Belum ngomong sodako, belum ngomong tausiah, belum ngomong dzikir, belum ngomong doa, belum. Baru ngomong sholawat satu biji doang. Makanya banyak orang rumah tangga berantakan, bukan karena jelek aturan rumah tangganya, bukan,
tapi Allah memberikan azab kepadanya. Kenapa bisa begitu? Karena dia diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi rezeki yang diberikan kepada Allah olehnya bukan disyukurin tetapi justru dikufurin. Berapa banyak orang yang pesta? Betul? Sama enggak walimah pesta? Walimah sama pesta sama kagak? Hah? Sama beda? Jawab yang kompak, Bo, dengerin loh. Jawab yang kompak, kagak jawab bisulan. Pesta sama walimah sama kagak? Beda. Kalau pesta berarti bersenang senang. Dosa haram. Walaupun malam baca manakib 1000 tahlil dikatakan, baca maulid kalau di hari hanya perayaan, maka ketika dia membacakan lantunan-lantunan daripada dangdut-dangdut setan, maka semua zikiran-zikiran kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah berarti, saudara. Kalian pulang bawa dosa, siapa yang nanggung dosanya? Mohon maaf, sohibul mampus lu. Yang kedua, harus ngalir kepada besan. Setiap makanan yang disediakan dosa semuanya, minuman semua yang diminum dosa semuanya, setiap langkah yang kita gerakan dosa semuanya, semua yang dibangun, semua aksesoris laknat kepada orang tersebut semua. Akhirnya ketika pasangan yang baru menikah dia bersenggama, maka tidak ada keberkahan. Maka ketika dia lahir memiliki anak, pasti anak itu berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Saya tanya, kalau udah begitu rumah tangga bahagia kagak kira-kira? Gara-gara apaan itu? Gara-gara apaan? Ini mah bukan orang sini, saya itu orang Hono jauh. Orang sini mah insya Allah sama. Karena muka-muka begini, muka-muka doyan dangdut yang begini nih. Muka-muka doyan dangdut. Itu Pak Haji Mbar, nah gak apa-apa dia. Kiai, pusat kayak orang dulu, norak. Kayak orang susah aja. Dia makan banyak duit. Terus dangdut dong. Kalau nggak dangdut ya minimal organ tunggal. Oh, malu sama Kiai. Ya udah, kata setan nih, setan. Mohon maaf, terkadang si kedua mempelai benar, tapi banyak setan-setan juri. Di sini kok setan juri bukan sih? Mohon maaf, juri gak bukan? Kalau juri kayak gimana juri? Banyak bisik-bisikan. Nah gak apa-apa besok. Pesta apa walimah? Walimah. Manggil siapa? Kiai. Ya. Kiai. Dangdut dong. Jangan, kita kan wilayah santri. Nah Kiai suruh baca tahlil aja Kiai mah. Terus jangan dangdut, terus kata siapa? Bungkus pakai apa? Qasidah. Oh, iya. Apaan? Insya Allah para hadirin besok acaranya qasidah siang hari, malam berubah kostum. Bapak-bapak, ibu-ibu digoyang. Tangannya mana tangannya itu? Tangannya. Ini mah orang sono, orang sini insya Allah enggak. Ini enggak, orang sini mah enggak beda. Ada yang begitu. Kalau ada orang tua begitu, itu orang tua sedang menjerumuskan anak. Orang diberikan anugerah harta bukan dia mulia. Tidak ada satupun daripada kisah-kisah perjalanan Rasulullah, daripada perjalanan para sahabat, para tabi'in, para wali yang memposisikan manusia mulia dengan hartanya. Tidak ada satupun. Tetapi yang membuat orang mulia dengan hartanya, dia pergunakan harta itu tidak bertentangan dengan syariat daripada agamanya. Makanya jawab besok nih, sekarang saya hari ini saya mau jujur-jujuran baik. Mohon maaf, begini undang gua salah, lu undang gua mah ya begini, mulut gua comberan. Iya, saya tanya besok ada apa besok?
Besok masih ada acara kan besok? Jangan lagi begitu, gue nanya lu. Jawab yang kompak, besok ada acara kagak? Masih ada besok. Nerima tamu betul? Apa hiburannya? Hah? Hah? Enggak ada? Goro lu, kagak ada goro lu? Manakib? Enggak ada dangdutan, enggak ada? Bener? Gua sumpahin gua mah. Gua sumpahin! Kalau besok adain dangdutan, mau dia cuman organ tunggal, gua doain biar nih pada rontok semuanya. Gua doain, beneran gua doain biar rontok. Biar santri, lu santri bukan lo? Santri bukan? Lu jawab yang jujur, gua tahu lu jelek semua santri. Santri tak? Iya, santri mah jelek. Udah tahu. Hah? Makhluk Allah. Kata siapa makhluk Allah jelek? Lu santri jelek-jelek. Kata orang yang kagak paham. Tapi bagi yang paham, mereka ada penerus-penerus daripada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gua doain di depan santri, lu aminin. Kalau besok nih keluarga Haji Imbar, siapa nih? Sama Bapak Soleh. Besok gua pulang dari sini, ternyata gua dengar dari Kiai Bahri bahwa Kiai, tempat Kiai ceramah kemarin, tempat Kiai baca maulid, ternyata pas Kiai pulang ada hiburannya. Lu aminin ya, lu amin deh sekarang. Gua doain kepada belangsak semuanya, amin. Dia kepada mam. Yang pada hadirnya biar pada rusak semua. Ibu-ibu, gua doain yang pada hadir lu pada kondangan. Gua doain biar lu punya duit. Amin. Utang lu kalau bayar. Suami lu gajinya dikit. Kagak bakal jadi orang kaya. Punya anak nyusahin terus. Mampus. Kenapa para hadirin mohon maaf? Bukan kita mengajarkan untuk berbicara kasar, bukan. Tetapi banyak orang yang kufur nikmat, menipu daripada syariat-syariat agama. Kebanyakan doa yang bagus-bagus dilantunkan oleh para kiai, para santri ini nggak berguna. Makanya godaan orang nikah mak bukan malam angkat, pas acara nerima tamunya. Kenapa? Dia mau memilih walimah atau bahasanya mau pesta. Kalau pesta pak nggak ada pahalanya. Kenapa? Niatnya mau sohor. Hei, hei, banyak nggak orang pesta gara-gara pengen ke sohor? Banyak nggak? Banyak kagak? Beres hajatan bukan ngitung duit malah ngitung utang. Jawab, ini mah gue ngomongin orang sono jauh dari Jakarta. Cuma mirip dari orang sini. Saya tanya, banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Banyak nggak? Seharusnya orang kondangan ampot Bejibun. Walaupun yang 2.000 kondangannya, ada nggak yang 2.000? Ada yang 10.000. Betul nggak? Iya, ada yang kosong amplopnya. Ada. Ada pakai kleang. Aduh. Ada yang parah lagi, yang parah. Kondangan kagak, makan banyak. Udah begitu plus milk lauk. Kenapa? Bawa selampe banyak, anaknya 10 dibawa semua. Semua bawa tas. Mohon maaf, besok wajib curiga. Ibu-ibu kalau pesta besok kondangan bawa tas mencurigakan. Kenapa? Bohong, nggak ada isinya. Tapi insya Allah pulang berisi. Itu liatin pala ikan ada di situ. Ya Allah ya Robi, itu WPP ada di situ. Lapas gue. Kata yang prasmanan, silakan ibu, silakan konsumsi makan seadanya. Karena niat di rumah setan, yang dibawa setan, bawa kasih.
makan. Aji mumpung. Nih kalau ada makhluk yang begini, hari itu mati langsung neraka. Bu, hukum itu dalam kitab Quratul Uyun maling. Makanya kalau mau lihat maling, banyak di orang pesta. Maling-maling berjilbab. Beneran? Nggak di kota, nggak di desa. Di mana-mana juri. Banyak sok kalem, pakaian sok bagus, cuma jadi maling. Maling apa? Maling makanan. Haram. Kalau kita diundang oleh orang, kemudian kita makan sebanyak-banyaknya tanpa disuruh, tanpa ada izin dari sahibul bait, kita ambil itu makan, kita masukin ke dalam, haram. Kita kasih anak-anak kita di rumah, maka itu berbuah neraka bagi anak kita. Karena menurut orang awam ini kan boleh, betul nggak kira-kira? Karena panitia menyediakan. Jawab Pak Soleh, jawab lu jujur. Ke Goro gue bisulan lu. Nyuruh nggak nyuruh gue pulang lauk? Ini direkam di YouTube. Pengajian ini entah kalau di rumah cuma bisa malam ini karena nge-live nggak bisa. Kenapa nge-live nggak bisa? Karena berbarengan di tempat saya di pondok pesantren yang hari ini pun ada kegiatan sedang nge-live. Jadi hari ini tertunda. Besok ini hari apa ini sekarang? Malam Minggu, malam Selasa atau hari Senin bisa dilihat channel YouTube Sarang Tawon TV, ceramah Kiai Nanang mengomelin Bapak Soleh tentang masalah makanan dan mengomelin jamaah-jamaah dari kampung apa namanya ini Citalahap yang bermodus berjilbab sebagai maling. Bisa disaksikan. Ini terlihat bagaimana ekspresi Bapak Soleh. Saya tanya, besok ngizinin nggak orang bawa lauk? Ayo jujur, hei, yang hadir saya tanya berapa orang diundang? 1.000 orang. Bayangin, kalau 1.000 orang makan berarti 1.000 piring. Kalau seandainya boleh dibawa, siapin 20.000 piring. Saya tanya rata-rata yang dimakan sama yang dibawa banyak ke mana? Jawab. Ayo, yang dibawa sama yang dimakan banyak ke mana? Yang dibawa tidak mungkin bisa. Makanya di dalam fikih diatur bagi kita yang diundang ke tiap hajatan ada norma-norma akhlak. Mana tidak boleh mengambil makanan tanpa seizin daripada sahibul bait. Hukumnya maling. Tetapi kalau misalkan Bapak Soleh siap, jemaah pokoknya besok apa yang bawa semuanya. Bawa semuanya. Piring bawa. Paling besok tukang tenda bingung. Buset, piring kurang 30 los ini. Harus beli maki-makinya dia. Makanya nggak ada. Kenapa? Karena dalam mekanisme ini persiapan masak pun sudah diatur. Betul nggak kira-kira? Ini kita masih ngomongin, mohon maaf, mekanisme, belum ngomongin rumah tangga, belum ngomongin rumah tangga, belum. Jadi jangan kalian pikir mengucapkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, enak betul, belum. Ini baru ngomongin walimah doang. Belum ngomongin diranjang, belum ngomongin bagaimana akhlak istri kepada suami kepada istri, bagaimana si menantu kepada mertua, dari
apa bahasanya, menantu laki kepada pihak perempuannya, bagaimana menantu laki kepada perempuannya, ini belum, masih ngomongin begini, kacau kita mah. Bu, jawab yang jujur, selama ini kondangan suka ngambilin nggak? Ngaku, Bu. Bu, jawab yang jujur, selama ini ke kondangan suka ngambil nggak, ngebungkus? Suka. Besok mah lu datang lagi ke rumahnya, lu minta ikhlas redonya. Mohon maaf, kenapa bahasanya begitu? Karena kalau sampai dia kagak redo, mohon maaf, itu yang kita makan akan dipertanggungjawabkan setelah kita berada di kuburan. Yang kedua, dari hasil makan kita pakai ngaji, kita pakai sholat, kita pakai zikir, maka seluruh sholat kita, pahala sholat, pahala zikir, pahala ngaji, itu pahalanya diambil untuk orang makan yang makan kita ambil. Hati-hati. Dan dosa dia selama ngadain pesta, dia anggap dangdut, dosanya lu ambil. Gara-gara masalah makanan rumah tangga begitu. Makanya tolong jangan korban anak-anak kita. Aeji dan Neng Ipani baru mempelai. Kasih ajaran yang bagus orang tua, kasih ajaran yang bagus kepada anak-anak kita. Jangan nyontoin yang nggak bagus. Mohon maaf, banyak rumah tangga hancur baru 3 hari hancur, baru 4 hari hancur, baru sebulan hancur. Kenapa? Karena nggak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kira-kira? Tapi insya Allah dengan barokah, kalau ini acara besok tidak ada apa-apa lagi. Hari ini kita walimah, insya Allah dengan barokah kita niatin untuk mengagungkan daripada syariat agama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji dengerin, maka ini menjadi ladang pahala kita. Dosa-dosa kita yang banyak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang datang, ya mereka membawa senyuman, mengucapkan selamat, maka itu akan menjadi pengugur dosa daripada kedua mempelai, dan akan menjadi doa daripada kedua mempelai dan daripada kedua besan. Alhamdulillah. Dan orang yang kondangan pun mendapat barokah dari makanan yang dia makan, dan setiap langkah kaki yang kalian hantarkan ke tempat ini akan dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi asing gak kalau begitu? Asing gak kira-kira begitu? Jadi asing gak kira-kira? Jadi yang ngadain walimah apa mau ngadain pesta? Walimah pesta. Walimah, jangan lagu-laguan, miskin belagu tuh. Orang sono miskin belagu. Wah, biarin tekor asal kesohor. Blow on. Goblok. Kalau ada orang yang mau tekor tapi kesohor, itu manusia paling bodoh sedunia. Islam gak ngajarin begitu, orang kafir ya. Islam gak ngajarin begitu, ada hitung-hitungan. Bahkan mohon maaf, di dalam bab walimatul arus, di dalam bab walimatul khitan, atau dalam bab walimatul safar, maka ketika mengadakan walimah, maka dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Maka di sini ada peranan saudara, peranan adik, peranan ponakan sepupu. Untuk apa? Mendukung daripada menegakkan syariat agama. Ini kadang saudara jadi setan saudaranya kadang. Mohon maaf, keluarga bener kadang jadi setan adalah keluarganya. Mohon maaf, bukan orang sini, jauh, orang Jakarta. Beneran, kenapa bisa begitu meracuni pemikirannya? Makanya ayo di dalam walimah ini, ayo kita bentuk dulu doa. Belum bagaimana ini pihak si lelaki dengan si perempuan dalam pengabdian belum. Ayo kalian, ayo kita lempangi dulu niat kita. Insya Allah semuanya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya di dalam pesta ini, di dalam walimah ini, mudah-mudahan kedua besan mudah-mudahan tidak cuma banyak pahala tetapi banyak keuntungan. Amin. Mudah-mudahan kagak tekor. Amin. Mudah-mudahan gak punya hutang. Amin.
Amin. Amin ya Rabbal. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan yang punya utang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kencang-kencang amin, ketahuan banget. Itu begitu, itu barokahnya luar biasa. Nah, kemudian setelah nikah, udah nikah belum? Hah? Udah nikah belum? Udah mau nikah siapa? Udah nikah belum? Nikahnya udah belum nikahnya? Udah. Belah duren? Enggak, nanya belah duren. Belum. Durennya belum ada sih, udah belum ada. Udah belah duren belum? Hah? Udah waktu. Hah? Enggak, saya nanya mau apa yang ada waktu tinggal jawab. Udah apa belum dong? Sudah bener sih. Udah apa belum? Hah? Udah belah duren belum? Mau tahu? Bayangin, ayo, ini hari yang berbahagia tidak? AEG mana orang ini? Saya tanya, bahagia nggak hari ini? Bahagia, betul? Betul. Ketika resepsi nikah bagaimana? Ketika awal nikah akad, bahagia nggak? Bahagia? Bahagia. Istrinya mana istrinya? Hah? Oh, sakit perut. Jangan kenceng-kenceng, jangan kenceng-kenceng. Jangan tahu gue kenceng, ketawa tuh lucu. Gue ngomong jangan kenceng tuh lucu. Jangan kenceng, alon-alon asal lu kayak paham aja lu. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Amin. Amin ya Rabbal. Dengerin buat kita semuanya yang udah tua juga sama. Ketika dalam rumah tangga, ingetin setiap ada masalah balik ke momen kita nikah. Rumah tangga ujiannya jauh berbeda dengan seorang pelaut yang berada di tengah lautan. Ombak laut bisa diukur, tetapi ombak dalam rumah tangga tidak bisa diduga dan tidak bisa diukur. Kalau mau sukses di dalam berumah tangga, maka ikutin para salafus soleh. Kenapa? Ikutin Nabi terlalu jauh, betul nggak kira-kira? Jauh, tetapi Rasulullah ngasih panduan. Punya laki sering ngomel nggak ente? Ngapain ente ngomelin? Mana nih? Gay, sama bini sudah beli nggak? Ono katanya diomelin sih. Lu sering ngomel sama laki? Sering ngomel sama laki? Hah? Sering apa masalahnya? Enggak, masalahnya apa? Hah? Apa masalahnya? Masalahnya nggak punya duit, betul. Zaman pacaran lu mikirin uang apa mikirin ketemu? Zaman pacaran lu mikirin duit apa mikirin ketemu? Hidup harus realistis, betul nggak kira-kira? Bohong, santri muka jelek-jelek begini, nyari santriawati yang paling cakep, padahal dia paling jelek, enggak ngeliat situasi dan kondisi. Betul nggak kira-kira? Bu, kalau sekarang dalam bab rumah tangga mengukur dari uang, mohon maaf, ibu tidak akan pernah memiliki kekasih yang menjadi pujaan hati. Bener nggak kira-kira? Ya yang waktu zaman pacaran, udah jam 11 lewat ya yang. Ini kan malam minggu, memangnya nggak jadi kesini? Hujan, terus nggak jadi. Ada nggak begitunya? Betul nggak Pak Kiai? Betul nggak? Mohon maaf, kita kan pernah muda, betul? Lu jangan dengerin. Mohon maaf, jangankan hujan gerimis, geledek, blok udah janjian sama siang di bawah jengkol. Itu geledek petir, gempa, mungkin gempa. Orang pada pakai ini sengaja, alhamdulillah kamu rehe. Orang dalam tempat gelap takut,
yang paling gelap. Saya tanya di bawah Punjekol ada warung kagak? Gak ada. Ada pop es? Gak ada. Hah? Ada pisang goreng? Gak ada. Ya Allah, tempat dingin. Saya tanya lagi begitu, mikir lapar. Jawab. Jawab. Mikir lapar nggak? Hah? Semua lapar hilang. Kenapa hilang? Perasaan bahagia. Ya Allah, ya. Ketemu juga. Padahal cukur hujan, cukur. Memori daun pisang, waktu jalan-jalan. Betul? Ingat begitu nggak inget duit. Mentok-mentok, apalagi santri. Ya, gua takar buat duit lu. Tas isinya Yasin. Jangankan duit, dompetnya agak punya. Tapi kalau kita yang bukan santri, mohon maaf, dompet tebel. Saya cobain dompet. Isinya selampe, sama buat utang. Segini, betul. Mentok-mentok, tambahin apa? Sisir nongol. Sisir sama Gatsby. Biar begini. Sama sampah satu di sini, promah 2. Bawa nenteng-nenteng air mineral. Ya yang lapar. Enggak. Kerbok. Ya Allah, kalau sama engkau sayang, nggak ada rasa lapar. Iya ya, kenapa? Kamu sih kenapa? Kamu kerbok sakit perut. Aktif ya. Ya yang kenapa? Lupa makan dari pagi. Kenapa? Ingat kamu terus. Kelanti, orang kalau udah kelanti kan repot, betul? Apa yang dicari? Rumah. Enak kan ya yang? Ya Allah enak. Pertanyaannya, kenapa dalam situasi begitu kita bisa? Kenapa dalam rumah tangga kita mengolok-olok suami kita? Kalian munafik. Makanya mohon maaf, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Walaupun yang sering ngaji perempuan. Pertanyaannya, kenapa ya Rasul? Kok di neraka lebih banyak perempuan? Mereka rajin ibadah, mereka rajin ngaji, mereka rajin sodako. Satu kesalahan fatal mereka, apa? Tidak bersyukur kepada suami. Itu kalau udah kesalahan laki, mohon maaf. Laki itu kesalahan 50 tahun yang lalu. Ingat, diungkit sama siapa? Betul nggak kira-kira? Jawab Pak, jawab, jujur, jawab. Pak Haji jangan, mohon maaf. Peci di rumahnya berapa? Peci di rumahnya berapa peci? 50.000. 50.000 ada berapa biji di rumah? Jawab. Banyak. Hah? Banyak. Ada 10 biji. Ada? 10. Ada 10, oke. Ada 10 nih benar. Ingat ini beneran nanya nih, disaksikan di YouTube nih. Ada berapa? Hah? Hah? 10 itu 10 masih ada apa udah kagak ada? Yang ada. Ada paling 5 biji. Berapa? 5, harganya berapa? 50.000. 50.000. Tanya bini, ada berapa nih jilbabnya? Bu, laki peci punya berapa? Paling banyak 5, standarnya rata-rata 2. Itu udah merah. Jilbab kita ya Allah, merah kuning hijau di langit yang biru. Warna semua pelangi ada, belum yang kembang-kembang, yang motif pocong ada, motif sakaratul maut. Mau ngaji, mau kondangan nih berdua. Orang mau kondangan udah pulang,
dia dandan masih belum beres. Masih begini aja jilbab. Saya tanya jawab, baju kita ada berapa baju? Baju kita ada berapa potong baju? Baju lu ada berapa baju lu? Lemari dia semua yang nguasain. Lemari, di kamar mandi, di jemuran, tempat gosokan, semua lu yang nguasain, Medi. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Rakusan laki atau rakusan bini? Sendal, Pak Haji. Ada berapa sendal? 2. Itu kadang sering ngelip. Bini kita berapa? Buat jualan bisa. Buat kondangan beda. Buat ngaji hari Rebo, hari Senin, Selasa beda. Bener. Buat kondangan dekat beda, buat kondangan jauh beda. Betul nggak kira-kira? Ah, siapa itu? Manusia pada topi. Tapi pertanyaan, ketika kalian tidak bersyukur, siapa yang kalian salahkan? Kita punya baju ngerempet, punya baju punya bios semua. Ya Allah, itu baru kerudung, belum gamis. Ya Allah, yang belum kebayar masih banyak. Yang masih nyicil banyak. Masya Allah, kita mau beli peci, Mama. Beli peci mah, peci beli. Banyak juga nggak habis. Giran kita, coba giran dia. Pak, bagi duit. Buat apa sih, Ma? Di jilbab. Jilbab dibuka, lah ini punya siapa ini? Mau dagang? Kiaki, jangan suka begono kiaki. Udah mulai kasar di bahasanya. Kiaki. Jilbab penting. Lu jangan norak. Orang-orang pernah kebeli, Tuhan lu kalah beli. Buat apa lu kerja? Buat apa lu berbisnis? Buat apa lu dagang? Kalau lu kagak bisa beli gua jilbab, malu gua laki-laki. Buset, ngomong orang mana? Betul nggak kira-kira? Siapa itu? Bu, ini belum ngomongin hak suami istri belum. Tadi ngomongin duit doang. Baru ngomongin duit. Makanya kata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atus salihah. Dunia ini cuma perhiasan, tetapi sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang lagunya sebakul kalau ngaji. Apaan perukuran dibaca? Kau punya akhlak adab. Mau ngaji, Bang, jemuran angkatin. No, pare lagi dijemur. Segala lu yang piring benahin piring. Laki-lakinya bengong gue bisa sakit apa ini bini gua. Kadang beres pulang ngaji. Lakinya pulang juga, habis dari sawah, habis bekerja di kebun teh, pulang, udah enak banget kata lakinya nih kayak ngopi sore mantep. Ya Allah, pakai singkong rebus, rokoknya rokok Sokam, tahu Sokam? Samsu. Lu kan norak banget sih ya gak tahu rokok Sokam. Pulang, baru assalamualaikum bareng sama bininya. Malah, telepon bininya. Dari mana? Haji. Oh, Neng, abang capek. Bikin kopi sama singkong rebus. Astagfirullah, Bang. Oh, gak punya otak apa? Habis ngaji capek, lelah. Ini baju orang lagi punya otak, Bang. Dapur, kubah gue di dapur. Bang! Apa sih, Neng? Ada lakinya.
Ini piring apa kagak dicuciin piring? Kau sudah pesan dari pagi, cuciin piring. Ngaji bang, saya ngaji capek kok. Piring kagak dicuciin. Laki nyari duit. Lu ngaji minta uang sama siapa? Hah? Sama laki lu bisa jilbab sama laki. Lu gila semuanya lu pada. PA. Udah mampus emang. Beneran, Neng, hati-hati Neng. Makanya bergaul sama santri. Bergaul sama santri, kenapa? Kalau seandainya bukan keimanan, kalau bukan ketakwaan, maka dunia akan punah dengan sendirinya, menjadi neraka. Kenapa? Tidak ada akhlak dalam rumah tangga. Rasulullah SAW mengisahkan kepada kita, maka saya pesan sama bahagia Ki. Tolong. Dan siapa nih Neng apa nih? Neng Ipah. Jangan ngomongin duit di rumah tangga nggak boleh. Jangan permasalahkan duit dalam rumah tangga nggak boleh. Kenapa? Haram. Malu Rasul. Kalau seandainya ada umatnya bertengkar di rumah tangga gara-gara urusan duit, gak punya tahu malu. Kenapa? Dia gak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang memunjat telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang yang telah menikah, maka diberikan rezeki dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Terkadang kita kekurangan rezeki karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Paham kira-kira? Pak, Bu, jawab pengen neraka, pengen surga? Bu, jawab pengen surga, pengen neraka? Pengen surga, pengen neraka? Pak, jawab. Bini kita banyak dosa sama kita. Banyak dosa sama kita. Bini kita jawab. Pak Haji, jawab. Pak Haji Soleh, jawab. Lu mau diem aja, lu diem. Jawab. Bini kita banyak nggak dosa sama kita? Banyak nggak dosa sama kita? Jawab. Banyak gak? Ampunin mereka hari ini. Ampunin. Mana rasa pengampunan kita? Karena mereka telah mengandung anak-anak kita. Mereka telah menyusui anak-anak kita. Kalau bukan karena keriduan kita, mustahil ini perempuan akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil. Kenapa saya balikan? Karena di dalam rumah tangga mereka menghitung makin dunia. Betul nggak kira-kira? Kan tadi jawabannya, makanya jangan jawab. Ampuni mereka. Bu, mohon maaf. Dulu ada orang wali, nih dengerin. Ada wali. Kemudian si wali ini ngimpi ketemu bibinya. Di alam barzah ketemu bibinya. Bibinya nih ngapain coba di alam barzah? Lagi begini nih. Itu kalau kita hitung lapangan dari sini ke Jakarta. Dari sini ke Jakarta jauh dekat. Lu jalan dari sini ke Jakarta begini baik nih. Kagak berhenti. Kemudian tanya bibi, kalau kata orang sini kita lah kenaon. Dia pukul lempangan bahaya. Kunaon lempangan baik. Non teh capek. Aduh, nggak capek. Nggak bisa eureun ieu lagi baik. Tiraha mulai sejak dikuburkan. 10 tahun dikuburkan. 1 hari di kuburan, 1000 tahun di alam dunia. Mas, 1000 hari di alam dunia, 1 hari di kuburan. 10 tahun berarti 100.000 hari. Oh, 1000 tahun, 100.000 tahun di dunia itu begini. Ditanya, ini kenapa? Tolong katanya, kenapa? Ini pentingnya kita memiliki kerabat-kerabat santri, dekat dengan ulama, dekat dengan santri. Dia bilang begini, tolong bilangin ke Abang Mang, kenapa bibi? Tolong doakan, minta redo, ikhlas redo. Bibi salah apa? Dengerin salahnya. Bibi begini mengapain? Menghina Abah? Enggak. Menghina Mama? Enggak. Kenapa? 1,
Waktu si Mamang makan nggak dikasih kobokan. Jawab. Orang sini kalau makan laki dikasih kobokan kagak? Nah, jawab. Ini makan nih kita dikasih kobokan kagak ini? Hah? Buset kenceng banget kagaknya. Jujur, kagak. Betul. Bahkan terkadang kita jadi makan sendiri, betul. Ngambil makan sendiri, betul. Egi bilang yang hari ini, usahakan. Nasihat ini orang tua, nasihat kepada anak. Orang tua tidak boleh ikut campur rumah tangga anak, tetapi orang tua wajib menyontohkan dan memberikan nasihat kepada anak. Apa? Bilangin ke anak. Nah, mulai hari ini sampai hari kiamat, sampai kau mati, jadikan suamimu sebagai raja. Makan, jangan biarkan dia ngambil sendiri. Sediain berikut kobokannya. Alah Kiai, kalau begitu enakan laki saya. Enak bener aja lagunya ya. Kasih duit aja lagu-lagunya. Ngasih belanja 2.000 kasih kerasin. Apa susahnya sih lu? Ngasih duit 2.000 kasih garam. Pulang, apa nih Mas Nawan? Insya Allah asin. Dilihat apaan? Garam. Enggak ada berasnya, enggak ada, kasih garam. Ngomong lagi besok, apa lagi? Garam. Dia marah, kok garam mulu? Lu ngasih duit berapa bang? Laki juga perlu tahu diri lu. Bego. Kadang laki kita pengen disayang sama istri, betul? Tapi nggak ada pengertian dengan istri, betul? Istri mah pengen di pengertian. Betul nggak kita bu? Betul nggak? Betul. Pengen dipengertiin. Tabiat laki perempuan itu seolah-olah materialistis, bukan matre. Emang tabiatnya begitu perempuan. Saya tanya, yang sah hukum pakai emas laki atau perempuan? Perempuan. Yang bersolek laki atau perempuan? Perempuan. Yang pakai kosmetik laki atau perempuan? Saya tanya, urusan itu sama perut nyambung kagak? Kagak. Mahalan mana antara perut dengan kosmetik? Betul nggak kira-kira? Kenapa emang begitu watak perempuan mah? Kita laki perlu tahu diri. Santai. Tenang saudara. Itu kalau mau gue belain, rokomel sebuah slow. Wajar. Saya tanya, istri cantik yang dipuji siapa? Suami pakai emas, istri pakai emas. Siapa yang dipuji? Suami. Ya Allah neng, apa tidak? Udah cantik, ya Allah itu perhiasan sebuan, harus itu buan. Masa sebuah? Itu rantai kapal begini jalan. Wow. Suami yang bagus, suami. Makan pakai garam doang. Ngasih cuma 2.000. Iya, yang jelek siapa jelek? Beli rokok mampu. Betul. Beli rokok mampu, nyawer mampu. Kayak tai lagunya. Nyawer, beli lauk garam, blow on. Ini mah suami orang sono jauh, Jakarta. Orang sini mah wah. Orang sini kalau ada hiburan gak bakal nonton, kagak. Di depan nyawer begini. Makanya saya pesan sama kalian, kalau kalian sayang dengan laki, pengen duit laki aman, jangan ada hiburan.
Kan lu yang pada salah. Anak babaya hiburan dong dangdut. Dia laki nyawer belomelin gowon. Hindarin begitu hindarin. Hiburan hindarin. Saya tanya ada nggak kiai yang disawer? Kiai yang ceramah disawer ada nggak? Nggak ada, malu pelit. Bilang artis baik, Mang Maman. Baru disebut namanya doang udah ding. Padahal tuh duit bayaran anak. Bang Maman, itu baru Bang Maman. Kau udah bos Maman, mana sawerannya? Buset, mandi kemana? Gue makasih. Gila nama, ini kita lagi belas setan. Betul nggak, Bu? Tapi lu yang salah. Karena lu yang buka gerbang laki-laki seperti itu. Ayo kita introspeksi diri kita. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah nggak bisa sekedar kita ucapkan. Susah untuk mendapatkan. Ini kita belum bicara yang lain, belum baru bicara ini doang. La haula wala quwwata illa billah. Jangan permasalahan keuangan di rumah tangga menjadikan permasalahan yang serius, tidak boleh. Yang kedua, istri hati-hati kepada suami. Kalian sebaik apapun, ahli ibadah apapun, tanpa ridho suami nggak bakal selesai. Hati-hati. Gak boleh. Paham kira-kira? Gak boleh kalian nyeloncoh sama laki. Apa nyebut laki? Blow on lu. Buset. Lu juga jangan galak sama bini. Bang Eka, Bang Egi, jangan ya. Ngucap kata-kata kotor sama istri jangan. Tabiat itu akan ngalir ke anak. Apalagi dari ngandung misalnya. Ngomong kata-kata kasar akan menjadi watak yang jelek kepada anak. Kadang banyak laki-laki nggak tahu diri, blow on-nya lah udah setan. Kadang bini di blow on. Giran malam dia dicariin. Ayo, laki dari kemana? Ayo, menghina istri, merendahkan istri. Ayo, menjelek-jelekan istrinya. Dicari suami istrinya kalau malu. Dari mana nih bantal bisa kentut ya? Istri pun sama, menjelek-jelekan suami. Tapi cari pusat ini laki yang dicari. Ayo ajarkan anak-anak kita ini, didikan kita ini. Ayo Pak Soleh, Pak Haji, ayo ajarkan anak kita, masyarakat ajarkan. Contohkan yang realistis kepada anak kita. Rumah tangga itu fakta, bukan teori, bukan belajar. Mereka sedang mendapatkan kehidupan yang baru ini. Kalau kita nggak ngasih pelajaran yang bagus sama mereka, bahaya sekali. Ntar belum punya anak, lebih berbahaya lagi. Sayangin istri kita, suami, sayangin istri suami. Udah masuk udah sini, udah pergi haji belum? Pergi haji udah belum? Pergi haji udah belum? Pergi haji udah belum? Belum. Kasihan deh lu. Udah ada yang ke Mekah belum? Udah ada yang ke Mekah belum? Ke Mekah? Udah. Belum? Ke Madinah? Belum. Mudah-mudahan besok. Amin. Tahun depan amin. Yang penting lu kudu taat sama laki. Amin. Nah, mumpung sekarang sambil nungguin lu punya duit, dengerin. Ini masih punya laki kagak? Masih punya laki? Punya. Ntar pulang. Papa, jilbab nih, jilbab. Ayah, dari buka baju. Gua ajarin kata Kiai Nanang. Kenapa? Kan kita belum pergi haji. Bagaimana cara tetap pahala haji? Orang berebut berjuta-juta orang mendaftar. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup belum berangkat ke sana. Nyium Hajar Aswad saja. Jangankan orang yang di Indonesia, orang yang di luar Mekah, orang yang ada di lingkungan Ka'bah saja untuk nyium Hajar Aswad susah. Betul nggak kira-kira? Butuh perjuangan yang panjang. Ibu mau saya kasih resep? Mau dapat pahala Hajar Aswad? Mau? Entar malam pulang. Beneran? Panggil suami, ayah,
Sini dah. Kata laki kita nih, bini gua ngapain di PA apa ngapain ini? Orang biasanya galak kok jadi begini nih. Kenapa lu sambat? Wah, pasti lu maunya lu berarisan lah ya. Kagak, jangan jilbab nih, jilbab. Enggak, kan tadi denger keinginan ceramah. Kenapa? Ngunyi Hajar Aswad. Hajar Aswad apa? Makanya ya yang kalau Kiai lagi ngomong dengerin. Orang blow on sih. Lu nggak denger Hajar Aswad. Lah tapi kan ya dengerin sih. Begini tarik lehernya, cium kening laki, pahala nyium kening laki sama dengan pahala nyium Hajar Aswad. Bayangin, mulai malam ini kalau kalian ingin mendapatkan barokah tersebut, mulai tiap malam jangan hilangkan kesempatan emas. Ayah, apa Hajar Aswad? Ayah, Hajar Aswad. Tapi di rumah, jangan lagi metikin teh. Ayo, Hajar Aswad. Di rumah. Makanya dengerin nih kita laki-laki walaupun nggak dandan, muka mah kudu bersih. Kenapa? Karena bakal disosor. Lu juga kalau mau nyosor jangan habis makan pete. Lu makan yang blow on, habis makan jengkol, makan pete. Ayah Hajar Aswad. Mobil laki kita kabur. Kenapa? Bos piteng. Sadar, bener. Terus juga mohon maaf, perlakukan laki kita laksana raja. Ingetin, saya selalu pesan saya kepada diri saya dan kepada para kiai dan para umat Islam, tolong jangan ikutin gaya orang-orang kafir. Silakan kalian berdandan seperti Arab ketika kalian di luar rumah, tetapi silakan kalian berdandan seperti gaya Eropa ketika di rumah. Ayah, iya. Habis metek cengkeh capek, lihat begitu kan begini gitu. Oh. Mohon maaf, Kiai juga bisa begitu. Nih Kiai ngomong gagah. Kiai hebat, keras. Mohon maaf, ayah mau nggak bisa? Itu Kiai jadi blow on. Tanya Kiai yang lain. Di luar gua karismatik. Ya. Bener gak kira-kira? Betul gak? Saya tanya, kalau seandainya rumah tangga terus seperti itu, saya tanya, duit di permasalahan bukan? Bukan. Bu, nih nyenggol, tangan laki, pegangan aja nih, pegangan. Itu ngerontokin dosa. Makanya saya mah kalau mau bini, kalau sebelum tidur pura-pura pegel tangan. Ngerontokin dosa. Mulai dia ngusap-ngusap lehernya. Lu diam. Jangan lu bayangin. Itu malaikat Allah, pintu surga kebuka. Kenapa? Karena begitu luar biasanya mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 50 tahun masih mandi sekamar sama Siti Aisyah. Umur 50 ini mah kadang pengantin baru doang, yayang baik. Kira udah 20 tahun manggil, kiaki mana kiaki? Nenek. Ada nggak yang begitu?
orang sono jauh dari Jakarta. Si Mogok. Enggak beda. Jangan begitu, nggak boleh. Mau kita dari pengantin baru sampai kita nanti mati, maka terus katakan kasih sayang kepada suami. Suami Pak, Bu, suami itu butuh suntikan. Ibu butuh suntikan dana. Kalau suami butuh suntikan kasih sayang. Otak laki di sebelah kiri ada otaknya. Makanya mohon maaf ibu kalau punya anak laki agak bandel itu jangan ngomel. Anak goblok, blow on mandi susah. Nah setan memang nggak boleh. Kenapa? Anak kita yang masih kecil, yang belum dewasa, hari ini bandel. Tapi kalau dia udah dewasa, maka dia yang paling sayang kepada orang tuanya. Kenapa? Ada otak di sini. Otak apa? Otak kasih sayang. Makanya mah laki-laki mah mohon maaf, lemah, lesu, disuntik. Itu gunung dilewatin. Kerja. Demi apa? Demi orang terkasih. Pak Haji sukses. Kenapa? Demi orang terkasih. Kenapa? Disuntik terus. Tanyain orang-orang sukses. Tanyain orang-orang sukses. Bu, kalian harus berdandan yang bagus, harus yang rapi, kondangan cakep-cakep banget, kondangan lu pada wangi-wangi banget lu, neraka semua. Besok kondangan awas, saya pesen, jangan ada minyak wangi, haram. Hukum perempuan pakai minyak wangi dicium sama santri sama hukumnya Cina. Lu tahu sendiri dong santri, hidung kebo. Pas dilihat nenek-nenek, mampus ya. Jawab, diam, ibu diam. Bapak-bapak jawab. Bapak-bapak jawab. Kita kalau nyium aroma wangi dari perempuan, birahi kita naik apa turun? Hah? Apa? Kapan? Dengerin dulu, denger nggak? Dan? Naik. Semua orang santri nih, lu santri lu tiap hari buka kitab ada nenek lewat pakai parfum Eropa, jalan begini, anjay ini nenek. Dia ngomong kalau seandainya situ seneng udah hajar gitu. Saya main di Sarboah, harumnya itu nih Sarboah mantap. Bu, besok haram hukumnya. Ibu kondangan pakai minyak wangi haram. Cukup pakai Rexona. Minyak wangi khusus untuk di rumah. Lu kadang di rumah pakai autan doang, bego. Suami nyium, aroma jeruk. Pas dicium, buset mampus dia pahit. Dia apa autan? Kurang ajar. Mentok-mentok aroma terapi, apa minyak angin, bego. Suami-suami, kiai-kiai yang mengizinkan istrinya kondangan mengaji pakai parfum, maka dayus. Orang dayus, jangankan untuk masuk surga, nyium bau surga aja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Makanya santri mah liatin aja dek banget dia. Karena dia mah parfumnya yang gocengan. Jadi pakai tiup angin hilang. Itu santri barokah. Enggak apa-apa kalau laki wangi bagus. Perempuan jangan, cukup di rumah. Lakiku mau pulang intip, wah motor datang, reng dari kebun, reng dari kebun. Oh, keringet gue kuat. Muka sama aspal mirip. Saking kepanasan. Udah kan, udah kebul rokok di sini tinggal bunuh. Emang gigi udah habis udah mau. Sambut dengan wangi-wanginya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan. Lu mah kadang girang tamu ke tamu. Pak RT datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia PA semua yang begini. Tamu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laki datang. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Sambut suami. Waalaikumsalam. Ya Allah, Hajar Aswad baru pulang. Ente bu, laki tanya, saya tanya di sini pulang jam berapa rata-rata laki pulang? Rata-rata pulang jam berapa laki? Jam 4. Lo kan mantap itu sedang suasana segar. Pakai baju yang ada haruman dikit. Begitu baju yang warna menang kredit yang udah lunas kemarin, yang ada Hello Kitty di sini ya nih, pakai. Terus segini pakai set. Begini. Asih anduk ya yang. Come on. Kopi. Sediain kopi. So, kata laki duk. Bini gua ngapain ya? Aduh. Ada apa dengan bini gua ini? Dengerin. Ketika posisi begitu, dengerin. Udah minum kopi. Alhamdulillah. Sekali lagi. Sekali lagi. Kata bini, jangan minum terus, kembung, minum susu. Iya. Kopi, panitia nggak tahu diri. Gue mau dikasih kopi. Bercanda. Tapi udah nggak bisa sih boleh. Dengerin, begitu. Ini masih keringetan laki, jangan tanyain duit. Jangan langsung tanya, bang, ntar malam kondangan. Laki lagi ngopi keselak. Bang, besok butuh bayaran, gini-gini, jangan. Haram. Ayah, tadi bagaimana kerjaannya? Ya, alhamdulillah. Terus banyak dapat duitnya. Ya, kan otak perempuan begitu. Duit bayar udah kayak mau PA. Akhirnya diapain tadi? Ya alhamdulillah dapat berapa? Ya nggak seperti biasa sedikit. Alhamdulillah. Liatin Hajar Aswad, diliatin Hajar Aswad. Udah keling. Ambilin andu. Ayo andu. Mandi. Apa mau dipandiin? Anak tenang-tenang dulu keluar. Merat semua merat. Lu pada pergi semuanya. Kunci kamar. Tanyain mau dipandiin atau mandi sendiri? Mandi sendiri mau ditemenin apa enggak? Cuma kudu beneran. Beri ini deh, beri buka dikit. Emang kudu begitu. Dasar menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Laki kalau kita gituin otak dia, besok gua nyari duit yang banyak, gua kasih bini gua. Betul nggak kira-kira? Paham kira-kira? Nah, mudah-mudahan. Ayo kita semuanya lakukan yang terbaik. Dosa begitu luar biasa. Aegi sayanginnya, jangan sampai main tangan, haram. Jangan pernah main tangan, dilaknat. Kalau ada suami berani main tangan, apalagi itu yang main tangan bini, parah banget lagi tuh. Nggak boleh. Jangan, sayangin, ingetin anak-anak kita yang dikandung oleh bini kita, yang disusui oleh anak kita, kasihan. Ya Allah, ya Rabbi, kalau seandainya rumah tangga tanpa kekerasan, maka begitu luar biasanya. Dan jangan rendahkan suami kita, jangan rendahkan istri kita dengan materi haram. Orang yang nikah, dia menghitung-hitung daripada rezeki seorang. Maka kata Imam Syafi'i, lebih jahat daripada perampok. Ibu, jangan. Rezeki bisa banyak, bisa sedikit, betul? Insya Allah kita yakinin bahwa kehidupan kita adalah sementara. Dan insya Allah kita hidup akan kekal abadi ketika kita dalam berumah tangga niat lillahi ta'ala untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah,
Aegi, ada masalah, ingat resepsi. Ada masalah, ingat Kiai. Ingat ya Allah, iya. Istri pun bilangin mau kesel, ya Allah ingat acara ini. Ingat. Insya Allah ini obat terbesar. Ini obat yang begitu luar biasa untuk memberikan keharmonisan kepada pihak yang berumah tangga. Orang yang kadang lupa terhadap kejadian-kejadian yang indah. Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur daripada kenikmatan tersebut. Jadi bu, mulai sekarang ciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapak, mulai sekarang ciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana caranya? Jangan menilai sesuatu dengan uang dan muliakan istri-istri kita. Insya Allah kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, saya titip pesan kepada Neng, ingat laki-laki anak manya. Awas, jangan cemburu anak perempuan, mantu perempuan kepada mertua perempuan. Haram. Yang terakhir, pesan saya sama Ustaz itu, ajarin Pak Haji Soleh anak, si Egi anak emaknya. Ingat, kalau dia dekat dengan emaknya, perhatian dengan emaknya, maka istri wajib mendukung, Neng wajib mendukung. Banyak orang, mohon maaf, betul, banyak orang makarang. Hei istri, dengerin, lu ngebatasin hubungan laki lu sama emaknya, bego. Saya tanya yang ngebesarin nih anak laki-laki, laki kita siapa? Kita pemainnya. Kita ketemu kecil, ketemu gede. Ketemu gede. Jadi jagain hubungan, justru omelin laki kita. Kalau seandainya laki kita udah mulai kurang peduli sama emaknya, omelin. Bang, emak bang samperin bang. Kenapa emak? Samperin bang, kan udah ditengokin bang. Biarin aja. Nggak boleh bang. Redo saya ada emak bang, redo abang ada emak abang. Terus hormatin emak abang. Sayang Neng akan lebih bertambah kepada abang kalau rasa cinta abang kepada orang tua lebih luar biasa. Jangan jadi bini-bini yang PA, bini-bini kurang ajar. Bang, dari mana? Dari rumah emak. Emak mulut emak. Ngapain dari rumah emak? Kasih duit dikit Neng buat emak, kasihan. Emak lagi. Nenek-nenek udah tua begitu. Saya sini itu mana? Saya pegang. Kau si emak entar, saya ngatur. Kalau ada istri-istri yang begini, maka dia telah keluar daripada syariat Rasulullah SAW. Haram hukumnya bagi seorang istri membatasi hubungan suaminya dengan orang tuanya. Kalau ingin mendapatkan ridho daripada suami, maka biarkan suami kita mendapatkan ridho daripada kedua orang tuanya. Inilah keutamaannya. Kenapa? Karena nanti kalau suami kita ngabdi kepada orang tuanya, kita ngabdi kepada suami kita, maka nanti kita memiliki anak-anak yang berbakti dan mengabdi kepada diri kita. Tapi kalau sekarang kita cemburu kepada mertua kita, kita melarang suami kita untuk taat kepada orang tuanya, maka jangan salahkan anak-anak kita nanti kalau anak-anak kita nanti pada ngebangkang kepada diri kita. Kesalahan bukan dengan anak-anak kita, tetapi terkadang kesalahan itu ada diri kita yang kita tadi terlalu rakus, terlalu sombong, terlalu egois. Kita memikirkan perasaan kita, tapi juga tidak memikirkan dari perasaan kedua orang tua kita. Paham kira-kira? Nah tolong. Nah Neng bagaimana? Kan Neng juga punya emak, punya bapak. Bagaimana? Insya Allah kalau istri sudah mendukung ketaatan suami kepada orang tuanya, maka nanti suami pun akan sayang kepada orang tua kita. Pasti begitu, tidak mungkin tidak. Kok begitu? Sudah sunatullah. Makanya di sinilah hubungan yang begitu luar biasa. Apalagi ini mah biasanya deket banget, pasti akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman saya yang saya tahu orang-orang yang berbiasaan dekat, rata-rata itu barokah hidupnya. Itu barokah hidupnya dan mulia hidupnya dan diberikan kemaslahatan dunia wal akhirat. Tetapi perlu didukung oleh saudara-saudara yang lain.
Jangan jadi racun, tapi jadi madu. Jangan jadi racun untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, ponakan kita, sepupu kita yang berumah tangga, dukung. Jadikan mereka figur-figur yang baik. Jangan bicarakan harta. Awas, Rasulullah SAW mengharamkan apabila dalam rumah tangga sudah menyelesaikan masalah harta, hukumnya haram. Jangan menilai apapun dengan harta. Kenapa? Karena dunia hanyalah fata morgana, dunia hanyalah titipan. Tergantung kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan titipan tersebut dengan baik, maka kita adalah orang-orang yang amanah. Tapi kalau kita diberikan titipan harta, kemudian kita khianat, maka kita adalah orang-orang yang khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Mudah-mudahan hubungan yang dekat semakin dekat lagi, dan mungkin ada adaptasi yang biasanya itu ya mudah-mudahan dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti canggung ya karena dekat banget pasti ada, dan insya Allah dengan kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, dengan karomah para wali, dengan karomah daripada kedua orang tua kita, insya Allah hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nuru idza dakhala al-qalba in fasahu wan sarafa. Apabila cahaya Allah telah masuk ke dalam hati seseorang, maka hati seseorang tersebut pasti akan diberikan kegembiraan dan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jadikan orang-orang yang selalu bahagia, amin. Mudah-mudahan Bang Egi dan siapa ini? Sedang Neng Ipah. Mudah-mudahan ya diberikan kelanggengan, diberikan kesehatan, dan apa-apa yang sudah barokah ditambah oleh kebarokan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kedua orang tuanya senantiasa yang telah bersusah payah, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karenanya sudah malam dan karena udah pada ngantuk, maka ceramah saya cukupkan sekian hari ini. Insya Allah lain kesempatan kita bisa silaturahim lagi, insya Allah. Dan saya mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa saya yang kurang bagus, mohon maaf. Ini mah bahasa persaudaraan, rumah tangga ya emang begini. Kita bukan ngomongin teori, bukan sekedar ngomongin dalil, tetapi ngomongin fakta sesuai dengan pengalaman kita semua masing-masing. Kenapa? Karena kita sedang memberikan contoh kepada orang yang baru akan menjalankan rumah tangga, menghadapi bahtera rumah tangga yang sangat panjang. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa dipahamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah-salah kata, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sallallahu salamullah ala taha. Sallallahu ala yasin habibillah. Semua sallallahu salamullah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu semua.
غر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kita doain yang terakhir, mudah-mudahan daripada Haji Emba dan juga Bapak Soleh, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala beserta istri keluarga besar, dan mudah-mudahan apa-apa yang telah disedekahkan dari mulai awal sampai nanti akhir mudah-mudahan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang semua yang hadir, yang mendukung, yang senang dengan dari mulai akad nikah sampai persepsi daripada walimatul khitab, walimatul arus ini, mudah-mudahan kita semua akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang dilunasi hutang-hutangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang punya usaha mudah-mudahan terus ditambahkan keberkahan, disukseskan usahanya. Yang sedang bekerja mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa terus bekerja, dan mudah-mudahan yang sedang mondok mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, kesabaran, kemuliaan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang memiliki anak-anak diberikan kesabaran di dalam mengajarkan dan merawat daripada anak-anak kita, dan mudah-mudahan para suami, para kiai, para semuanya orang-orang tua yang ada di sini yang sedang berusaha mensukseskan daripada cita-cita keluarga, mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam cari nafkah, dan diberikan kesabaran, diberikan kesuksesan dunia wal akhirah, dan yang pada akhirnya mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah, mati husnul khatimah, mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini dengan keluarga kita bahagia, mudah-mudahan sampai datangnya kita di akhirat nanti, mudah-mudahan kita semua diberikan kegembiraan, kebahagiaan bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum manasibit taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.